semuanya, nama saya Kirina Asyira dengan NPM 6021801033. Nah, NPM 6021801008. Saya Iromi Yuliansa, NPM 2017-110063. Halo semuanya, nama saya Raihan Imaduddin Rahmat dengan NPM 2016-110058. Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan paper kami yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan UMKM di Indonesia. Saat ini dunia sedang dilanda sebuah global pandemi yang disebut COVID-19. Global pandemi ini menyebabkan suatu masalah yang dihadapi hampir semua sektor, mulai dari individu, rumah tangga, perusahaan, hingga komunitas internasional. Karena adanya masalah COVID-19 ini menyebabkan banyak ketidakpastian. Di tengah ketidakpastian, resiko dan masalah akan muncul. Maka dari itu, semua sektor mulai dari individu hingga komunitas internasional perlu menghadapi dan meminimalisir resiko sebaik mungkin agar masalah COVID ini dapat diselesaikan secara cepat. Di Indonesia sendiri, salah satu sektor yang terdampak oleh masalah COVID-19 ini adalah sektor UMKM dan sektor pariwisata. Meninjau dari data, dilihat bahwa omset pariwisata dan penghasilan UMKM menurun akibat dari adanya masalah COVID-19 ini. Paper kami ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis masalah apa saja yang dihadapi oleh setiap sektor, serta kebijakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah di beberapa negara, termasuk Indonesia, dalam menghadapi pandemi ini. Untuk menghadapi resiko yang muncul akibat COVID-19, dibutuhkan adanya tindakan risk manajemen dari setiap sektor. Upaya yang dapat dilakukan oleh sektor individu adalah selalu menggunakan masker saat sedang keluar rumah, serta rajin mencuci tangan dengan sabun. Selanjutnya, untuk sektor perusahaan, upaya yang dapat dilakukan adalah memulangkan karyawannya agar bekerja di rumah. Selanjutnya, untuk sektor sistem finansial, upaya yang dapat dilakukan adalah pemerintah mengeluarkan pandemic bonds. Selanjutnya, untuk sektor makroekonomi, upaya yang dapat dilakukan adalah BI serta pemerintah bekerjasama agar inflasi tetap stabil dengan cara menurunkan suku bunga dan menjaga stok pangan tetap tersedia. Selanjutnya, untuk sektor komunitas internasional, upaya yang dapat dilakukan adalah mempermudah izin impor-ekspor tetapi tetap menjaga kebersihan. Selain menimbulkan risiko COVID-19 juga menimbulkan masalah yang harus dihadapi setiap sektor. Masalah yang dihadapi sektor individu adalah berkurangnya pendapatan dan juga terjadinya PHK. Selanjutnya, untuk sektor makroekonomi, masalah yang dihadapi adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat yang berkurang, sektor pariwisata yang menurun, dan terganggunya aktivitas ekspor-impor antar negara. Selanjutnya, masalah yang dihadapi bagi sektor komunitas internasional adalah terganggunya ekspor-impor antar negara, terutama dengan negara Cina. Untuk menghadapi masalah yang timbul akibat COVID-19, dibutuhkan adanya tindakan coping. Upaya yang dapat dilakukan oleh individu adalah melakukan alih profesi dengan membuat kue atau kerajinan tangan yang selanjutnya dapat dijual di media online. Selanjutnya, untuk sektor perusahaan, untuk mengatasi masalah laba yang menurun, dapat diatasi dengan cara mengurangi jumlah karyawan. Lalu, untuk mengatasi masalah UMKM yang terpaksa menutup usahanya akibat larangan PSBB, dapat dilakukan dengan cara menjual produknya menggunakan media online yang ada. Selanjutnya, untuk sektor makroekonomi, apa yang dapat dilakukan adalah pemerintah memastikan agar stok pangan tetap tersedia agar harga-harga tetap stabil. Selanjutnya, untuk sektor komunitas internasional,
Apa yang dapat dilakukan adalah Kementerian Keuangan serta Kementerian Perdagangan membuat kebijakan agar dapat mempercepat impor. Kebijakan yang diberlakukan oleh berbagai negara terkait COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah China dan Uni Eropa yang memberlakukan lockdown. Khususnya untuk Uni Eropa, menutup perbatasan selama 30 hari dan melarang seluruh warganya untuk pergi dan datang dari wilayah tersebut. Yang kedua adalah Jepang. Jepang melarang seluruh pendatang dari luar untuk datang ke negaranya untuk menghindari adanya penyebaran virus. Yang ketiga adalah Indonesia. Perbedaan dengan negara-negara lain adalah Indonesia memberlakukan PSBB, di mana masih adanya kelonggaran dibandingkan lockdown, di mana PSBB sendiri adalah masih memperbolehkan warganya untuk beraktivitas di luar rumah, tetapi masih harus menjaga jarak dan masih harus menggunakan masker. Situasi di berbagai negara akibat COVID-19 memengaruhi beberapa sektor. Di antaranya adalah sektor pariwisata dan UMKM. Untuk sektor pariwisata, kami mengambil 4 negara. Yang pertama ada negara Cina, Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang. Untuk keempat negara ini, kami mengambil data untuk jumlah wisatawan yang datang ke negara tersebut pada bulan November 2019 sampai Maret 2020. Pada bulan November 2019 hingga Desember 2019, keadaan keempat negara tersebut masih terbilang normal, di mana belum adanya pemberitahuan mengenai pandemi COVID-19 ini. Setelah itu, pada bulan Januari hingga bulan Maret, keempat negara ini mengalami penurunan dalam jumlah wisatawan. Pertama karena pemberitahuan Cina mengenai adanya warga yang tertular akhirnya membuat Cina harus memberlakukan kebijakan lockdown dan menutup segala akses datang dan pergi ke luar negeri. Untuk negara Jepang, mayoritas wisatawannya berasal dari negara Cina dan Korea Selatan. Mengingat penduduk dari kedua negara tersebut banyaknya yang terjangkit virus corona, maka Jepang memberlakukan kebijakan dengan membatalkan visa dari kedua negara tersebut sebanyak 3,1 juta. Saya akan membahas tentang bagaimana dampak wabah COVID-19 terhadap sektor UMKM. Saat ini kita sedang dihadapkan oleh sebuah wabah yaitu COVID-19 yang sudah masuk Indonesia. Akhirnya pemerintah pun mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya itu adalah PSBB dan juga social distancing yang menyarankan untuk seluruh masyarakat itu tetap berada di rumah dan mengerjakan semua aktivitas mereka di rumah, seperti belajar dan juga bekerja dari rumah. Hal ini tentunya juga berimbas langsung pada sektor UMKM, di mana sektor ini mengalami sebuah ketidakpastian di mana apakah produk mereka itu akan berjalan seperti biasanya, apakah produksinya akan berjalan seperti biasanya, apakah penjualannya akan menurun ataupun harus berhenti sementara. Pelaku UMKM sendiri pun mengakui bahwa mereka memang sedang mengalami penurunan penjualan. Hal ini pun juga didukung oleh sebuah data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, di mana sekitar 1.332 UMKM yang tersebar di 18 provinsi mengalami dampak negatif dari adanya penyebaran virus corona ini. Dari jumlah tersebut, sekitar 917 UMKM mengalami penurunan omset penjualan, lalu sekitar 179 UMKM mengalami kesulitan dalam akses terhadap modal usaha, dan sekitar 50 UMKM yang mengalami penurunan produksinya secara drastis hingga tidak melanjutkan produksi untuk sementara waktu. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah, mengingat bahwa sektor UMKM ini merupakan salah satu subsektor yang menopang perekonomian Indonesia. Hal ini itu dibuktikan dengan 90% tenaga kerja itu terserap dalam sektor ini dan kontribusinya terhadap PDB sebesar 60%. Itu artinya bahwa kontribusi UMKM itu terhadap perekonomian nasional Indonesia di tahun 2018 dapat dikatakan cukup besar dengan nilai sebesar 8.400 triliun. Negara-negara berkembang, terutama di Indonesia,
yang masih sangat bergantung pada pariwisata dan ekspor komoditas menghadapi risiko ekonomi yang terus meningkat. Produksi manufaktur global dapat berkontraksi secara signifikan, dan jumlah pariwisatawan yang anjlok dan semakin menurun kemungkinan akan merusak sektor pariwisata di negara-negara berkembang. Sementara itu, penurunan pendapatan terkait komoditas dan pembalikan aliran modal meningkatkan kemungkinan tekanan utang bagi banyak negara. Ditambah lagi beban bagi pemerintah yang harus memikirkan masyarakat yang bergantung pada pendapatan daerahnya, yang biasanya dikunjungi oleh wisatawan, sekarang berubah total menjadi sangat sepi. Mereka akan kehilangan mata pencarian sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka. COVID-19 ini justru memperparah keadaan, ditambah lagi dengan perkembangan pariwisata yang semakin anjlok. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan pemerintah, yaitu social distancing atau PSBB. Dalam hal ini, pemerintah ingin mencegah timbulnya keramaian di suatu tempat wisata. Akibatnya, wisatawan mancanegara turun drastis seiring dengan pengurangan penerbangan internasional. Jumlah penumpang pesawat rute internasional yang tiba di Indonesia berkurang tajam. Dari 1,5 juta orang pada Desember 2019 menjadi 1,15 juta orang pada Januari 2020. Jumlah ini lebih rendah 15% dibanding Januari 2019. Sedangkan jumlah kedatangan wisatawan asing di bulan Februari umumnya mengalami penurunan sekitar 200.000 orang dari akhir tahun sebelumnya. Namun, pada Februari 2020, wisatawan asing turun hingga 500.000 orang dari Desember 2019. Jumlah wisatawan asing ini tercatat turun 2% dibanding jumlahnya pada Februari 2019. Sebagai imbas dari berkurangnya wisatawan, tingkat okupansi hotel di Bali menurun tajam dari 63% di Desember 2019 menjadi hanya 46% di Februari 2020. Angka ini juga lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat okupansi di Februari 2019 yang mencapai 56%. Hal ini nantinya akan menjadi tugas pemerintah dalam meningkatkan industri pariwisata setelah pandemi COVID-19 ini dapat diatasi. Karena di sektor pariwisata ini merupakan salah satu harapan pemerintah sebagai pemasok devisa negara, dan sektor ini mampu menarik investor asing untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, dengan dikembangkannya potensi wilayah setempat, wilayah tersebut juga akan ikut terbangun dan menjadi sebuah tempat wisata yang akan dikunjungi oleh banyak wisatawan asing dan menjadi perhatian pemerintah juga untuk ikut membangun wilayah tersebut. Hal ini juga dapat menjadi lapangan usaha baru di sekitar tempat wisata itu dan dapat sekaligus menyerap tenaga kerja. Tentunya, salah satu cara pemerintah dalam menarik wisatawan dapat dengan memberikan paket wisata menarik dan hemat untuk destinasi wisata nasional yang sebelumnya belum pernah dikerjakan. Pemerintah juga dapat memberikan potongan harga untuk tiket pesawat dan juga akomodasi destinasi wisata nasional. Hal ini dapat dilakukan pemerintah dalam rangka membangun kembali sektor pariwisata yang sekarang anjlok karena masalah pandemi. Jadi dalam mengatasi pandemi ini tentunya diperlukan penanganan yang lebih terhadap masalah yang ditimbulkan dari COVID-19 ini. Tentunya juga diperlukan adanya tindakan pencegahan yang tepat dan masalah baik yang dilakukan dari sektor individu maupun sektor internasional. Ditambah lagi dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Selain itu, banyak juga sektor yang terdampak dari adanya virus corona ini, termasuk sektor pariwisata dan juga sektor UMKM. Untuk sektor pariwisata dapat ditanggulangi dengan adanya kebijakan fiskal yang berani dalam melindungi industri pariwisata ini. Kemudian untuk sektor UMKM dapat ditanggulangi dengan identifikasi resiko yang tepat agar dapat dilakukan baik bagi sektor individu sampai sektor internasional untuk mengantisipasi masalah ini dengan baik.